Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa belajar online. Kita hari ini untuk kelas 10 belajar tentang ekonomi ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semuanya semoga sehat, selamat ya. Semoga Allah selalu memberkati kalian semuanya. Nah, kita akan belajar tentang ekonomi syariah. Ya. Kita belajar tentang apa? Ekonomi syariah. Nah, sebelum belajar tentang ekonomi syariah, kemarin kita belajar tentang ilmu ekonomi. Ada 4 kegunaan ilmu ekonomi, di antaranya menggunakan cara berpikir tepat untuk mengambil keputusan. Ekonomi. Yang kedua, memahami masyarakat dengan lebih baik berkaitan dengan kegiatan ekonomi mereka. Bisa paham masyarakat ini, bahwa masyarakat ini lebih baik, bisa memahami. Yang ketiga, memahami persoalan ekonomi global. Ekonomi global itu adalah ekonomi secara dunia. Tentang gejala-gejalanya, kalau kita bisa mempelajari ekonomi. Yang keempat adalah menjadi pemilih yang kompeten, karena kita memahami persoalan-persoalan ekonomi masyarakat. Kalau kita sudah tahu bagaimana tentang keadaan dan persoalan-persoalan memahami persoalan-persoalan yang ada di ekonomi dan masyarakat, kita akan menjadi pemilih yang kompeten. Pemilih yang kompeten itu apa? Pemilih yang kompeten maksudnya adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, yang tepat. Kalau seandainya saya ini, kalau seandainya saya ini, masyarakat ini susah, apa yang harus dilakukan? Ini adalah termasuk pertemuan kemarin yaitu tentang kegunaan ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu pelajaran tentang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah, namanya ekonomi syariah, ada beberapa definisi mengenai ekonomi syariah. Di antaranya adalah menurut M. Amanan, mendefinisikan ilmu ekonomi syariah, yaitu adalah suatu IPS. Nah, IPS apa? Ibarat yang kelas di MTS, IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu ekonomi syariah termasuk bagian dari IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, ini jadi ekonomi rakyat, masalah-masalah ekonomi, tapi diilhami atau bersumber dari nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, menurut Muhammad Amin Suma, mendefinisikan bahwa ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama baik dari segi hukum ataupun syariah. Ini perihal ekonomi, tapi pandangannya adalah pada aspek hukum atau syariah. Menurut Nafki dan Lam Mubarak menyatakan terdapat 5 hal yang membentuk sistem ekonomi syariah, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem rangsangan, alokasi sumber daya, jaminan sosial, dan program penanggulangan kemiskinan, serta penghapusan riba. Nah, ini. Jadi syariah dan tidaknya pada ini. Penghapusan riba dan implementasi zakat. Implementasi itu penerapan ya, zakat. Menurut Profesor Dr. Haji Juhaya S. Praja menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, ya, prinsip-prinsip umum ekonomi syariah, diantaranya adalah bahwa hutan, air, dan udara dan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dimiliki secara individu. Yang kedua, negara adalah wakil Allah di bumi ini. Ya, maksud apa? Khalifah atau hafilah. Wakil Allah ya di bumi ini, yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala bentuk isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Jadi ini pengertian prinsip-prinsip umum dari ekonomi syariah. Terus kita lanjutkan ya, bahwa negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Jelas ini, baik jasmani maupun rohani atau spiritual. Yang keempat, negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah Pak ya, rasa adil, seimbang, dan kemanusiaan.
Selain itu negara harus membuat garis tujuan yang nyata. Jadi tujuan nyata misalnya apa? Memenuhi tujuan keyakinan dan kebutuhan secara temporal. Temporal itu apa? Menjaga keberagaman. Keberagaman itu berbeda-beda sehingga perlu dijaga agar tidak terjadi konflik jiwa, berpendapat, keluarga, dan harta-hartanya. Negara harus menjamin kebebasan ini untuk berusaha. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun. Jadi setiap orang bebas melakukan transaksi atau berhubungan dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah dan juga tidak bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan atau peraturan ditetapkan oleh negara. Tuh. Salah satu bentuk pelaksanaan ekonomi syariah yaitu adalah perbankan syariah. Ini dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup pelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus benar-benar melakukan prinsip syariah menurut hukum Islam. Nah, yang lima, bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Nah, bank syariah konvensional itu bank umum. BRI, BNI, Mandiri itu bank konvensional. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Nah, tapi kalau bank konvensional ada sistem bunga. Bedanya di situ. Nah, fungsi bank syariah adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. Itu semacam kalau di bank umum namanya, bank konvensional namanya menabung. Tapi dari bank syariah namanya menghimpun dana. Titipan, bentuk titipan, tabungan, dan investasi. Investasi itu punya modal ditanam di dalam bank syariah. Terus selain menghimpun, terus menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Nah, biasanya kalau bank konvensional itu namanya kredit. Tapi kalau dalam bank syariah itu menyalurkan dana kepada pihak lain. Ini. Ya, maupun dalam kerjasama usaha. Jadi namanya sistemnya kalau kredit itu adalah, kalau bank konvensional, kalau kredit itu namanya dia mendapatkan bunga. Tapi kalau dalam bank syariah, kalau kredit itu mendapatkan namanya sistem bagi hasil. Namanya apa? Sistem bagi hasil. Nah, itu bedanya. Terus yang saya memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Pelayanan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Nah, ini contohnya adalah sebagian bank syariah. Jadi bagian bank syariah itu bank syariah atau menghimpun dana berupa ini. Bonusnya tadi bagi hasil, ya kan? Kalau dalam konvensional atau bank umum namanya bunga atau jasa. Tapi kalau dalam syariah namanya bagi hasil dan bonus. Penyaluran dana itu seperti kalau dalam bank konvensional namanya kredit. Kalau penyimpanan dana dalam bank konvensional namanya tabungan. Jadi beda ya. Kalau bank konvensional tabungan, kalau bank syariah penyimpanan dana. Kalau penyaluran dana di bank syariah, kalau bank umum namanya apa tadi? Kredit. Nah, ya. Kalau penyaluran dana nanti akan mendapatkan apa? Margin keuntungan, bagi hasil, nah, sewa. Jadi biasanya beda-beda. Atau namanya ijarah, murabahah, nah, seperti itu. Pelayanan jasa. Jasa itu akan mendapatkan fee dari dia bekerja keras. Ini. Nah, semuanya itu dihitung bagaimana selisih antara pendapatan dengan biaya. Pendapatannya berapa, biaya yang dikeluarkannya berapa, hitung-hitungan. Nanti ada menyebut yang namanya sistem bagi hasil. Inilah konsep kerja dari bank syariah. Oke, sudah jelas semuanya ya. Sampai di sini pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Semoga kalian sukses selalu, diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang sukses di masa depan, menjadi masa depan yang
cerah gemilang.